Bahasa lisan di Minangkabau. Bahasa lisan yang digunakan di Minangkabau adalah bahasa Minangkabau yang merupakan cabang dari rumpun bahasa Austronesia. Bahasa ini digunakan oleh suku Minangkabau di wilayah Sumatera Barat dan tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Bahasa Minangkabau merupakan aset budaya yang penting dan menjadi salah satu identitas suku Minangkabau. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, Minangkabau banyak yang beralih menggunakan bahasa Indonesia, namun bahasa Minangkabau tetap hidup dan dijaga sebagai bagian penting dari warisan budaya mereka. 2. Bahasa tulisan di Minangkabau. Bahasa tulisan di Minangkabau menggunakan aksara Minangkabau, sebuah sistem tulisan khas yang mengandalkan karakteristik-karakteristik unik. Aksara Minangkabau berbeda dengan aksara Latin yang umumnya digunakan untuk penulisan bahasa Indonesia. Beberapa ciri khas aksara Minangkabau melibatkan penggunaan kurva dan lingkaran yang membedakannya dari sistem tulisan lainnya. Penting untuk dicatat bahwa sementara aksara Minangkabau memiliki nilai budaya yang tinggi, penggunaannya mungkin lebih terbatas dalam konteks sehari-hari. Meskipun demikian, upaya pelestarian dan pengajaran aksara ini dapat membantu mempertahankan keunikan dan kekayaan budaya Minangkabau. 3. Kesusastraan di Minangkabau. Kesusastraan Minangkabau adalah bagian yang penting dari kekayaan budaya masyarakat Minangkabau. Sastra ini mencakup berbagai bentuk seperti puisi, prosa, dan sastra lisan. Beberapa karya sastra Minangkabau mencerminkan nilai-nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal. Beberapa aspek kesusastraan Minangkabau. 1. Puisi Minangkabau. Puisi Minangkabau mencakup berbagai bentuk seperti pantun, syair, dan puisi lisan. Puisi-puisi ini seringkali menyampaikan pesan moral, kearifan lokal, atau kisah-kisah tradisional. 2. Cerita rakyat Minangkabau. Cerita rakyat Minangkabau mengandung mitologi lokal, legenda, dan kisah-kisah yang disampaikan secara turun-temurun. Cerita-cerita ini seringkali mencerminkan nilai-nilai moral, hikmah, dan kearifan yang dihargai oleh masyarakat Minangkabau. 3. Sastra lisan. Sastra lisan Minangkabau melibatkan berbagai bentuk, seperti cerita, dongeng, dan ceramah lisan. Dalam sastra lisan, penggunaan bahasa khas Minangkabau dan gaya bercerita yang khas sangat mencolok. 4. Sastra perempuan Minangkabau. Beberapa karya sastra juga mencerminkan pandangan dan pengalaman perempuan Minangkabau. Puisi-puisi, prosa, atau karya sastra lainnya sering menjadi saluran bagi perempuan untuk menyuarakan pandangan dan pengalaman mereka. 5. Karya sastra modern. Seiring dengan perkembangan zaman, muncul juga karya sastra modern Minangkabau yang menggunakan bahasa Indonesia. Penulis-penulis Minangkabau modern menggabungkan unsur lokal dengan ekspresi dan tema yang lebih kontemporer. 6. Penggunaan aksara Minangkabau. Beberapa karya sastra ditulis menggunakan aksara Minangkabau, menambahkan dimensi budaya yang khas. Aksara ini memberikan warna tersendiri pada teks-teks sastra Minangkabau. 7. Teater tradisional Randai. Randai adalah bentuk teater tradisional Minangkabau yang menggabungkan seni peran, tari, dan musik. Pertunjukan randai seringkali didasarkan pada cerita-cerita klasik Minangkabau dan menjadi bentuk sastra yang hidup di atas panggung. 4. Literasi Minangkabau. Literasi di Minangkabau mencakup berbagai aspek, termasuk kemampuan membaca, menulis, dan pemahaman informasi. Penting untuk memahami literasi dalam konteks budaya dan keberagaman etnis di Minangkabau. 1. Bahasa Minangkabau. Kemampuan membaca
dan menulis dalam bahasa Minangkabau merupakan bagian dari literasi yang penting di Minangkabau, meskipun penggunaan bahasa Indonesia juga umum, melestarikan dan mengembangkan kemampuan literasi dalam bahasa daerah. 2. Aksara Minangkabau. Literasi dalam aksara Minangkabau juga menjadi bagian dari keahlian membaca dan menulis. Aksara ini memiliki peran penting dalam memahami dan melestarikan warisan sastra dan budaya Minangkabau. 3. Pendidikan formal dan non-formal. Sistem pendidikan formal di Minangkabau memberikan kesempatan untuk meningkatkan literasi. Program-program pendidikan non-formal seperti kursus membaca dan menulis untuk masyarakat umum. 4. Pertumbuhan perpustakaan. Perpustakaan, baik yang terletak di sekolah, kampus, atau masyarakat umum, memiliki peran krusial dalam meningkatkan literasi, pertumbuhan perpustakaan. Di Minangkabau, baik fisik maupun digital, membantu akses informasi dan bahan bacaan. 5. Media massa lokal. Media massa lokal seperti surat kabar dan radio berbahasa Minangkabau memiliki peran dalam meningkatkan literasi dan menyediakan informasi lokal kepada masyarakat. Program-program siaran dan publikasi dalam bahasa daerah dapat mendukung literasi masyarakat. 6. Kampanye literasi. Inisiatif-inisiatif kampanye literasi yang melibatkan masyarakat, lembaga pendidikan, dan pemerintah dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya literasi. Program-program semacam ini dapat mencakup kegiatan membaca bersama, lokakarya menulis, dan kegiatan literasi lainnya. 7. Penggunaan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi seperti internet dan media sosial juga dapat mendukung literasi di Minangkabau. Ketersediaan konten dalam bahasa daerah dan promosi literasi digital menjadi aspek penting dalam era teknologi saat ini.